Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di dalam channel pelayanan Hespat Ministry, dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir dari tahun 2024, bahkan di hari-hari yang terakhir. Terus tidak terasa waktu berlalu begitu cepat sekali. Kita rasa begitu cepat waktu berlalu, dan sebentar kita akan meninggalkan tahun 2024 dan masuk ke dalam tahun 2025. Bagaimana? Apakah waktu terasa begitu lambat atau cepat bagi kita semua? Saya menemukan sebuah gambar di Instagram. Saya tampilkan gambar ini di jalanan sebuah kondisi di Jakarta yang sangat begitu padat sekali. Saudara bisa lihat di situ ada banyak sekali kendaraan bermotor, mobil ya, yang punya banyak kepentingan. Yang upload ini memberikan catatan-catatan kecil. Contoh, ada orang yang menuju ke rumah sakit, ada orang yang baru keterima kerja, ada orang yang sedang OTW ke bandara buat liburan, pasti happy sekali suasananya. Ada orang yang baru balik dari bulan madu, ada orang yang sedang putus cinta pasti sedih, ada orang yang kehilangan pekerjaan juga pasti sedih, dan banyak lain sebagainya. Saudara, bagaimana tahun ini bagi Anda semua? Ingatkah rencana goal tahun 2024 yang di awal Januari kita buat? Dan bagaimana dengan sekarang? Masihkah tetap semangat mengerjakan itu? Saudara, mari kita bersama-sama mengawalinya di dalam berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari sampai pada hari ini di minggu terakhir tahun 2024. Itu banyak anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan untuk mengakhiri tahun ini, supaya kami juga terus diberkati oleh firman Tuhan. Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semangat kita melihat dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana, yang menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenhazer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ini ayat seringkali kita renungkan, misalnya di dalam momen-momen ulang tahun atau di akhir tahun seperti saat ini. Saya mengajak kita melihat sedikit saja konteksnya. Saudara baca 1 Samuel 7 ayat 2-14, konteksnya adalah umat Israel kalah perang dari bangsa Filistin, dan sudah 20 tahun mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka sudah posisinya sulit luar biasa. Waktu itu Samuel datang menyuruhkan pertobatan bagi bangsa Israel, dan mereka bertobat. Sampai mereka bertobat, Israel berdoa kepada Tuhan, kemudian Filistin menyerang lagi, dan ayat 8-11 saya bacakan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dan Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, maju orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Dan mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Oleh orang-orang Israel dari Mispah. Mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Saudara, ayat 12 dikatakan di situ, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana, yang namanya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa kesimpulan daripada bagian tadi? Gimana kita melihat bangsa Israel dalam posisi yang sangat sulit sekali selama 20 tahun. Mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kemenangan. Dan Samuel ingin bangsa Israel untuk berhenti sejenak, pause, dan melihat, mengenali bahwa Tuhan Allah telah bekerja all the way begitu lama sampai ini tiba saatnya mereka mengalahkan bangsa Filistin dan menangi peperangan itu. Dan dibangunlah sebuah batu diberikan nama Ebenezer. Terus kalau kita melihat batu, ya ada kisah-kisah tentang batu-batu lain dalam perjanjian lama. Saya ambil dua contoh. Kejadian 24 ayat 11. Ya sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 14-19. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, yang menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Tentang Yakub. Kedua, di Yosua 4 ayat ke-8. Orang Israel itu melakukan seperti diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Itu dibawalah mereka lah ke seberang, ke
tempat bermalam dan diletakkan di situ. Konteksnya dari Yosua memimpin Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara, ada batu-batu yang dijadikan sebuah petanda bagaimana Allah memimpin, Allah memelihara. Saudara, mengapa Ebenezer itu menjadi hal yang sangat penting? Apa yang bisa kita pelajari pada batu-batu ini, saudara? Pertama, kita bisa melihat dan mengingatkan kita, menolong kita untuk mengingat apa yang sudah kita lupakan selama ini. Saudara, saya renungkan ada 7 kategori. Saudara boleh mencatat, setelah ini bisa membuat sendiri catatan-catatan kecil. Yang pertama adalah kategori hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Masih ingatkah hubungan itu? Bagaimana hubungan itu? Yang kedua, komunitas gerejamu. Bagaimana itu? Yang ketiga, masalah kesehatanmu. Coba renungkan. Yang keempat, masalah karirmu. Yang kelima, masalah persahabatan. Yang keenam, hubungan keluarga. Yang ketujuh, secara keseluruhan adalah hidupmu. Saudara, batu itu menjadi sebuah petanda mengingatkan kita hal-hal yang sering kali kita lupakan. Dari 7 kategori tersebut, saudara silakan renungkan. Catat ulang, ingat lagi bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Saudara, batu-batu itu mengingatkan kita bagaimana Allah itu menolong kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Batu itu mengingatkan kita untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Express gratitude kepada Tuhan. Saudara, 7 aspek tadi, tuliskan begitu banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan sepanjang tahun ini. Dan batu itu mengingatkan kita untuk apa? Memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebuah petanda, sebuah penanda. Saudara, kita belajar untuk apa? Mengingat, mengenali momen Ebenezer kita. Saudara, 2024 bukan tahun yang mudah buat kami. Banyak hal yang terjadi. Kalau saya menyimpulkan hidup seperti roller coaster. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Dan begitu luar biasa sekali. Saudara, ingatkah kita bahwa waktu kita begitu helpless dalam situasi tertentu, Allah muncul. Allah turn things around. Allah mengubah situasi yang terjadi. Pernahkah Anda mengalami itu, saudara? Situasi yang begitu helpless, tidak berdaya, tidak tahu bagaimana mencari pertolongan, tidak tahu bagaimana harus mencari penghasilan dan sebagainya, mencari kemana. Dalam situasi seperti itulah Allah muncul dan Allah mengubah segala sesuatu. Ingat momen Ebenezermu. Waktu kita merasa bahwa, oh Tuhan sudah gak ada lagi solusi buat masalah ini. Saudara lihat, Allah bisa menolong kita menyelesaikan masalah itu dengan caranya yang begitu ajaib dan luar biasa. Saya menamakan momen itu adalah momen blessed beyond measures. Diberkati di luar apa yang kita harapkan. Dan waktu Allah bekerja, saudara, kita tidak bisa tidak harus mengakui bahwa itu begitu besar pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di akhir tahun ini, mari kita refleksikan kehidupan kita. Saya merenung, saudara, waktu saya menyiapkan materi ini, sudah 51 minggu saya siapkan. Setiap minggu saya bergumul dengan firman, sharingan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa juga bagi kehidupan saya sendiri. Bagaimana saya sudah mengalami tangan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya, kehidupan kami. Saudara, bagaimana Tuhan muncul dan mengubah segala sesuatunya. Bagaimana Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Dan mari kita belajar untuk apa? Show, express gratitude kepada Tuhan. To God be the glory. Menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang terjadi. Banyak orang yang tidak bisa melalui tahun 2024. Banyak orang yang berduka cita di hari Natal karena kehilangan orang yang dikasihinya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh ada, keluarga masih boleh lengkap, penghidupan masih boleh ada, masih ada makanan di atas meja kita, masih ada penghasilan dalam pekerjaan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa di tahun 2025, He will continue to show up and help us. Amin. 2025, Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus muncul dalam kehidupan kita, dalam seluruh masa kehidupan kita, seluruh musim kehidupan kita. Dan Dia akan menolong kita. Apapun situasi yang mungkin terjadi di depan, percayalah bahwa Dia akan terus menolong kita. Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa Ebenezermu? Mari kita akhiri renungan ini, dan masing-masing menulis di dalam buku catatan hariannya, dan berkata, Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ebenezer, sampai di sini kami melihat pertolongan Tuhan. Kiranya selalu nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati sekalian. Amin.